Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamrini akan menjelaskan beberapa materi mengenai pengembangan tematik. Nah, yang pertama, pengenalan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik atau pembelajaran terpadu adalah suatu konsep pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna pada anak. Nah, adapun tujuan pembelajaran tematik yang pertama, menyatukan isi kurikulum, yang kedua, memperkaya perbendaharaan kata anak, yang ketiga, menarik minat siswa, yang keempat, mampu mengenal konsep secara mudah dan jelas, yang kelima, memudahkan anak memusatkan perhatian pada suatu tema, yang keenam, anak dapat mengembangkan berbagai bidang, yang ketujuh, pemahaman terhadap materi lebih mendalam dan berkesan, yang kedelapan, belajar terasa bermanfaat dan bermakna, yang kesembilan, anak lebih bergairah belajar, dan yang terakhir yaitu menghemat waktu. Nah, selanjutnya karakteristik pembelajaran tematik. Yang pertama, adanya efisiensi, yang kedua kontekstual, yang ketiga student center, yang keempat autentik, yang kelima pemisahan mata pelajaran kabur, 6 holistik, 7 fleksibel, 8 hasil pembelajaran perkembangan sesuai. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran tematik. Yang pertama, adanya efisiensi, yang kedua kontekstual, yang ketiga student center, yang keempat autentik, yang kelima pemisahan mata pelajaran kabur, 6 holistik, 7 fleksibel, yang ke-8 hasil pembelajaran berkembang sesuai minat dan kebutuhan siswa. Yang ke-9, kegiatan belajar sangat relevan dengan kebutuhan siswa. Yang ke-10, kegiatan belajar lebih bermakna. 11, metakognisi. Yang ke-12 yaitu pragmatis. 13, mengembangkan keterampilan sosial. Yang ke-14, aktif. 15, bermain sambil belajar. 16, mengembangkan komunikasi siswa. Dan yang ke-17 itu lebih menekankan proses daripada hasil. Nah, adapun cara menyusun tema, yang pertama yaitu mengenali tema, yang kedua yaitu lebih dekat dengan siswa, yang ketiga fenomena alam, peralatan, tokoh, hewan, transformasi, makanan, laut, dan benda lain. 4, menyusun rencana pembelajaran. Yang kelima, mengenali kompetensi lain yang akan dihubungkan. Yang keenam yaitu mengenali bidang studi yang akan dikaitkan. Selanjutnya, pengembangan bahan ajar tematik. Nah, sifat bahan ajar. Sifat bahan ajar ada dua, yaitu bahan ajar dependen dan bahan ajar independen. Nah, bahan ajar dependen adalah bahan ajar yang ada kaitannya antara yang satu dengan yang lainnya, sedangkan bahan ajar independen yaitu bahan ajar yang berdiri sendiri. Nah, adapun modus pengalaman belajar yaitu 10% membaca, 20% mendengarkan, 30% melihat, 50% melihat dan mendengar, 70% mengatakan, dan 90% mengatakan dan melakukan. Panduan pengembangan bahan ajar terdapat 3 tahap pokok. Yang pertama, analisis kebutuhan bahan ajar. Yang kedua yaitu memilih sumber belajar. Yang ketiga, menyusun peta bahan ajar. Nah, selanjutnya bahan ajar interaktif berbasis komputer. Nah, ada 7 komponen bahan ajar interaktif. Yang pertama yaitu judul, yang kedua petunjuk belajar atau langkah-langkah, yang ketiga kompetensi dasar yang akan dicapai, yang keempat informasi pendukung atau teori, yang kelima latihan, yang keenam langkah kerja atau tugas, dan yang ketujuh adalah penilaian. Nah, adapun fungsi bahan ajar interaktif yaitu untuk membangun komunikasi antara siswa dengan guru.
Adapun karakteristik bahan ajar interaktif, yang pertama yaitu dapat belajar mandiri, yang kedua bersikap lengkap, yang ketiga stand up alone, yang keempat yaitu adaptif, dan yang kelima adalah mudah digunakan. Selanjutnya, bahan ajar cetak. Pembelajaran cetak dapat diartikan sebagai perangkat bahan yang memuat materi atau isi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Nah, suatu bahan pembelajaran cetak memuat materi berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah, atau teori yang tercakup pada mata pelajaran. Nah, adapun karakteristik bahan ajar cetak. Yang pertama, mampu membelajarkan sendiri pada para siswa, artinya bahan ajar cetak harus mempunyai kemampuan menjelaskan yang sejelas-jelasnya untuk membantu para siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bahan ajar cetak bersikap lengkap, artinya memuat hal-hal yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu mampu membelajarkan peserta didik. Artinya dalam pembelajaran cetak harus mampu memuat siswa aktif dalam proses belajarnya. Nah, selanjutnya bahan ajar 3 dimensi. Ada 3 model pembelajaran bahan ajar 3 dimensi, yaitu model padat, yang kedua model penampang, yang ketiga model susun. Nah, yang pertama model padat. Model padat yaitu memperlihatkan bagian luar daripada objek, gagasan-gagasan utama dari bentuk, warna, dan susunannya. Adapun contoh model padat yaitu boneka, bendera, bola, dan anatomi manusia. Yang kedua, model penampang. Model penampang yaitu memperlihatkan bagaimana sebuah objek itu tampak apabila bagian permukaan diangkat untuk mengetahui susunan bagian dalamnya. Model ini berguna untuk mata pelajaran biologi karena berfungsi untuk mengganti objek sesungguhnya. Adapun contoh model penampang yaitu anatomi manusia dan hewan seperti mata, gigi, otak, tulang belulang, paru-paru, jantung, dan bagian ginjal. Yang ketiga, model susun. Nah, model susun terdiri dari beberapa bagian objek yang lengkap atau sedikitnya suatu bagian penting dari objek itu, contohnya anatomi manusia dan binatang seperti mata, telinga, jantung, tengkorak, dan otak. Selanjutnya, bahan ajar audio. Media audio adalah media yang isi pesannya hanya bisa didengarkan melalui indera pendengaran saja. Adapun karakter media audio yang pertama yaitu pesan auditif, yang kedua pemusatan perhatian, yang ketiga yaitu cocok untuk mengikuti pengarahan, yang ketiga untuk melatih daya analisis dari apa yang didengarkan. Yang kelima yaitu memperoleh arti suatu konteks, yang keenam melatih memisahkan kata dan informasi yang relevan dan tidak relevan, yang ketujuh meningkatkan kemampuan mengingat, yang kedelapan yaitu memberi hasil yang optimal, yang kesembilan belajar keterampilan diagnostik atau bunyi dan pola bunyi. Nah, adapun jenis-jenis bahan ajar audio yaitu gramphone, yang kedua yaitu radio, dan yang ketiga adalah CD. Selanjutnya bahan ajar video. Bahan ajar video adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran, baik yang berisi konsep, prinsip, teori, prosedur, teori aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Adapun karakteristik bahan ajar video. Yang pertama, kejelasan pesan, yang kedua berdiri sendiri, yang ketiga bersahabat atau akrab dengan pemakaiannya, yang
keempat yaitu representasi isi, yang kelima itu visualisasi dengan media, yang keenam menggunakan revolusi yang tinggi, yang ketujuh dapat digunakan secara klasikal atau individual. Selanjutnya, konsep dan proses penilaian pembelajaran tematik. Nah, pada dasarnya pembelajaran tematik merupakan tahapan atau pembelajaran terpadu. Pembelajaran tematik yang diharapkan berkembang di sekolah dasar untuk mengarah pada penggabungan dari model jaring laba-laba dan model terpadu. Nah, adapun penilaian dalam pembelajaran tematik adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui program kegiatan belajar. Nah, selanjutnya model pembelajaran tematik terpadu. Model pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Adapun jenis model pembelajaran terpadu, yang pertama yaitu model terhubung, yang kedua model jaring laba-laba, yang ketiga model tematik terpadu, yang keempat model sarang, yang kelima yaitu model penggalang, enam model terurut, yang ketujuh model irisan, yang kedelapan model galur, yang kesembilan yaitu model celupan, dan yang kesepuluh adalah model jaring kerja. Selanjutnya, konsep dan prosedur pemanfaatan media dan sumber belajar. Media pembelajaran adalah alat yang bisa merangsang siswa supaya terjadi proses belajar. Sedangkan sumber belajar adalah segala sesuatu yang tersedia di sekitar lingkungan belajar yang berfungsi untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Nah, adapun manfaat media pembelajaran. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran tematik terpadu. Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu rencana kegiatan kelas yang dirancang oleh guru dan berisikan skenario tahap demi tahap mengenai segala sesuatu yang akan dilakukan oleh guru bersama siswa terkait dengan materi yang akan dibelajarkan. Adapun fungsi perencanaan RPP mendorong agar guru lebih siap dalam melaksanakan pembelajarannya matang, sedangkan fungsi pelaksanaan dari RPP adalah memberikan pedoman agar pembelajaran dilaksanakan secara sistematis dan pelaksanaan pembelajaran berjalan secara efektif sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya, simulasi praktik pembelajaran tematik di sekolah. Simulate yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan cara penyajian pengalaman belajar dan menggunakan situasi tujuan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Adapun metode simulasi bertujuan untuk yang pertama melatih keterampilan tertentu baik bersifat profesional ataupun kehidupan sehari-hari, yang kedua memperoleh pemahaman tentang konsep atau prinsip, yang ketiga melatih memecahkan masalah, yang keempat meningkatkan keaktifan belajar, yang kelima yaitu memberi motivasi belajar kepada siswa, yang keenam melatih siswa untuk mengadakan kerjasama dari situasi kelompok, yang ketujuh menumbuhkan daya kreatif siswa, yang kedelapan melatih siswa untuk mengembangkan sikap toleransi. Mungkin itulah beberapa materi yang telah saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.